Halo teman-teman, di video ini saya akan membuat tas HP dengan motif zigzag spike pattern. Saya menggunakan benang polyceri dengan 2 warna dan 2 buah ring D, jarum rajut nomor 3 dan 4, gunting, dan korek api. Saya membuat simpul awal terlebih dahulu. Saya menggunakan jarumnya dengan nomor 3. Untuk motif zigzag spike pattern ini kelipatan 2. Untuk lebarnya saya membuat rantai 4, kemudian naik dengan 1 rantai. Rantai di bawah ini akan saya isi dengan single crochet. Ini sudah sampai di akhir. Naik dengan 1 rantai, balik ke belakang. Kembali kita akan mengisi rantai di bawah ini dengan single crochet. Ini hasilnya. Naik dengan 1 rantai, kembali ke belakang, kita buat kembali single crochet. Untuk menghitung dari single crochetnya, kita menghitungnya mulai dari rantai yang pertama, 1, 2, 3, 4. Single crochet ini akan kita buat secara terus menerus sampai sebanyak 38 baris single crochet. Ini sudah 38 baris single crochet. Kemudian kita akan membuat lingkaran. Pada sudut ini kita akan membuat 2 kali single crochet. Keempat sudutnya nanti akan kita isi dengan 2 single crochet sehingga jumlah rantai dan baris dari single crochet ini tetap sama. Kita lanjutkan untuk mengisi single crochet di setiap baris dari single crochet ini sampai nanti 1 lingkaran. Ini sudah 1 lingkaran. Kita hubungkan dengan rantai awal dan ditutup dengan tusuk selip. Kita masih akan membuat 1 kali lingkaran lagi single crochet, tapi pada baris kedua ini kita hanya mengangkat 1 helai benangnya aja. Ini hasilnya. Karena kita hanya mengangkat 1 helainya, ada garis di bawahnya sebagai batas alas tas HP-nya nantinya. Ini akan kita selesaikan sampai ke akhir.
Ini sudah sampai di akhir. Kita hubungkan dengan rantai awal dan ditutup dengan tusuk selip. Untuk alasnya sudah jadi. Ada garis sebagai batas dari alas tasnya. Kemudian kita akan masuk ke motif zigzag spike patternnya. Kita buat rantai 3. Kemudian kita akan membuat 2 kali double crochet, lalu kita ikat. Kita ikat dengan 1 kali rantai. Kemudian kita akan melangkah 1 rantainya. Kita masuk ke rantai kedua di depannya. Kita buat 2 kali, kita ikat, kemudian kita ikat kembali sekali lagi. Kita langkah 1 rantai, masuk ke rantai kedua di depannya. Ini hasilnya. Ini nanti akan kita buat sampai 1 lingkaran. Udah sampai di akhir. Kemudian kita hubungkan dengan motif awal. Untuk menghubungkannya kita akan ganti benang. Dan ditutup dengan tusuk selip. Ini kita ikatkan terlebih dahulu di dalam supaya dia lebih kuat. Untuk baris yang kedua, kita akan mengerjakan dari dalam. Terlebih dahulu kita buat rantai 2. Kemudian pada baris pertama, setiap motif melangkah 1 rantai. Jadi kita akan mengangkat rantai yang masih tersisa. Kita buat 2 double crochet, kita ikat secara bersama. Kemudian kita angkat kembali yang rantai yang di antara 2 motif di bawahnya. Kita buat 2 kali double crochet, kita ikat secara bersama.
lalu kita buat satu rantai, masuk kembali ke di antara dua motif di depannya. Ini nanti akan kita lakukan secara terus-menerus sampai satu lingkaran. Ini sudah sampai di akhir. Kemudian kembali untuk menghubungkan dari motif ini, kita mengganti benangnya. Kemudian kita ikat dengan tusuk selip. Kita tidak akan memutus benangnya ini karena kita nanti akan kita gunakan dengan selang-seling warna. Kita buat rantai 3. Kemudian untuk baris yang ketiga kita akan kembali mengerjakan dari luar. Baris yang ketiga ini kita akan mengangkat rantai yang di sebelah dari double crochet yang di baris yang pertama. Kita buat 2 kali, kita ikat secara bersama. Jadi kita mengangkat, ini ada double crochet di baris pertama, di sini ada rantai, kita buat kembali 2 double crochetnya. Jadi posisinya itu di sebelahnya motif pada baris yang pertama. Kemudian kita masuk kembali ke sebelah motif dari baris pertama, jadi kita bisa melihat jelas kita ketemunya hijau ketemu hijau. Ini sudah mulai membentuk zigzagnya, jadi dari baris ketiga sampai selanjutnya nanti akan sudah terlihat motif zigzag spike-nya. Ini akan kita selesaikan sampai satu lingkaran. Ini sudah sampai di akhir. Kemudian kita hubungkan dengan motif awal dan kita akan ganti benang kembali. Dan ditutup dengan tusuk selip. Kita buat kembali 3 rantai. Kita akan mengerjakannya dari dalam. Untuk baris selanjutnya sudah sama caranya. Kita mengambil posisinya di sebelah kiri dari benang warna yang sama di baris sebelumnya. Ini hasilnya. Jadi nanti akan kita lakukan secara terus-menerus
Untuk warna hijaunya kita kerjakan dari luar, yang kuningnya kita kerjakan dari dalam. Motif ini akan kita buat sampai sepanjang 18 cm. Ini sudah sampai di akhir, motifnya sudah 18 cm. Kemudian kita hubungkan dengan rantai awal. Kita tutup dengan tusuk selip. Untuk selanjutnya, kita akan membuat motif penutup, yaitu dengan single crochet. Kita akan membuat satu single crochet setiap satu rantainya. Ini hasilnya. Ini nanti akan kita selesaikan sampai ke akhir. Ini sudah sampai di akhir. Kita tidak perlu menutupnya. Kita langsung aja. Benang hijau ini untuk sementara kita tidak pakai lagi, jadi kita putus aja. Ini hasilnya. Pada baris kedua ini kita akan memasang ring D-nya, tapi kita akan memasang ring D-nya di sebelahnya terlebih dahulu karena di sini sambungan. Jadi kita tidak bisa memasangnya untuk yang pertama. Jadi nanti untuk baris yang kedua baru kita memasang ring D-nya. Ini akan kita selesaikan sampai ke sisi yang sebelahnya ini terlebih dahulu supaya kita bisa menyambungkan ring D-nya. Ini sudah sampai di sisi sebelahnya. Kemudian kita akan menempelkan ring D-nya. Kita akan menempelkan ring D-nya dengan 5 single crochet. Ini sudah 5, sudah tertempel dengan baik.
Kemudian kita akan melanjutkannya kembali dengan single crochet berikutnya. Ring D yang berikutnya akan kita tempelkan nanti di sisi yang sebelahnya. Single crochet ini akan kita buat secara terus-menerus sampai jumlahnya 7 baris. Ini sudah 7 baris, sudah sampai di akhir. Kemudian kita tutup dengan tusuk selip. Kita buat tusuk selipnya 2 kali. Kemudian kita putus. Kita tarik benangnya ke belakang. Ini sudah rapi, hampir tidak terlihat sambungannya. Sisa benang ini akan kita selipkan di antara benang di bawahnya. Ini sudah rapi. Kita ikatkan dengan sisa benang yang warna hijau sebelumnya supaya lebih kuat. Sudah terikat dengan baik, kita putus. Lalu kita bakar. Ini tas HP-nya sudah jadi. Untuk talinya, ini sudah saya buat di video sebelumnya. Ini tusuk spike. Tas HP-nya sudah siap digunakan. Motifnya cantik. Tasnya lumayan tebal, kokoh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba.